paling banyak di urutan ke-23. aku mau nanya sama Ustadz Maulana kalau kita kaitkan dengan agama Ustadz Maulana. Karena kan dalam hidup ada orang yang peduli akan sesuatu, ada yang tidak peduli akan sesuatu. Nah, aku pengen nanya, ketika orang tidak peduli akan sesuatu, apakah itu akan jadi menambah masalah juga, menambah ketika korban juga akan semakin bertambah, itu berpengaruh nggak sih Ustadz Maulana? Sangat berpengaruh, makanya kita senantiasa menyikapi segala bencana, apalagi wabah itu, dengan ada 3 aspek. Jadi bencana itu pokoknya 3 aspek. Aspek spiritual, dengan cara apa? Dengan berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena kita berada memang daerah kita. Nenek moyang kita itu luar biasa sudah sampaikan bahwa akan kejadian seperti ini, bahkan mereka sudah ada persiapan. Nah, makasih banyak dari BNPB yang sudah mengajarkan kita untuk apa? Salah satunya adalah bukan hanya pasrah begitu saja, tapi betul-betul bertawakalnya kepada Allah setelah ada usaha. Jangan lupa berdoa, kan doa, usaha, tawakal. 3 ini yang harus kita yakini. Karena mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa aspek spiritual ini luar biasa. Ada namanya ibaratnya doa, ada namanya ini pasung kabala, kalau daerah saya namanya pasung kabala. Tolak bala. Makanya ada zikir pagi petang. Itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa ibaratnya ketika terjadi bencana itu kita ista'inu bis sabri was salat. Minta tolong kepada Allah, berserah diri kepada Allah lewat sabar dan salat. Nah, aspek yang kedua, jangan lupa ada aspek kemanusiaan dengan cara apa? Membantu korban bencana alam. Ibaratnya bencananya ada, tapi bagaimana kita jangan mengatakan, oh aku berada di daerah yang aman. Tidak begitu. Bagaimana cara kita membantu, ada kepedulian. Ibaratnya gini ya, kita bukan hanya mau selamat diri kita. Tapi bisa bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain. Khairun nas ampaulin nas. Posisi yang terbaik itu Allah bilang bukan hanya peduli pada diri kita, tapi bagaimana bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Aku pengen nanya sama Ustadz Syam deh. Sebenarnya bencana yang terjadi kayak gini tuh apa sih tujuannya? Kenapa harus ada bencana? Apakah Allah ingin menimbulkan rasa khusyuk dalam diri kita atau ada maksud lain Ustadz Syam kira-kira? Oh iya, bisa jadi karena dalam Al-Quran disebutkan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah dalam Al-Quran alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi manusia kembali khusyuk. Kalau ada kata kembali khusyuk berarti kadangkala kita melenceng gitu ya. Kadangkala kita lupa akan kekuatan Tuhan. Ada kesombongan yang disisipkan setan, dibisikkan setan kepada kita gitu. Jadi yang dibisikkan setan kan kul a'udzu birabbin nas, menjadi Rabb, Malikin nas, menjadi raja, Ilahin nas, menjadi sembahan. Manusia itu pengennya dipuji, dipuja, disembah. Manusia itu pengennya merajai, menguasai sesuatu. Dia pikir dia sudah menguasai ilmu geologi misalnya. Dia pikir dia sudah menguasai ilmu mengatur hujan, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Manusia hanya bisa memprediksi, Allah yang maha menentukan. Manusia bisa mempelajari, tapi Allah yang maha menentukan. Kenapa Allah memberikan bencana? Kadang-kadang yang pertama untuk peringatan bagi manusia. Jadi ayat-ayat Allah itu bukan hanya ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat Allah itu semua. Ayat yang ada di dalam Al-Quran disebut ayat qauliyah, ya, ucapan-ucapannya Allah. Tapi di antara ayat-ayat Allah bukan hanya qauliyah, tapi ada kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi. Bukan hanya itu, bukan hanya harus gunung Merapi meletus, harus ini tsunami apa segala macam. Kalau itu udah kejadian besar yang mengingatkan kita semua. Tapi